Dari kota Cilegon ya Pak ya? Tol Cilegon ya? Tol Cilegon itu udah macet ya Pak ya? Sudah macet. Stuck seperti ini? Sudah macet seperti ini, lama diam sekitar 1 jam baru gerak. Jalan sekitar 200 meter, kemudian berhenti lagi. Itu dari jam berapa Pak? Dari jam 12 pagi malam. Berarti ini Sekarang udah jam 7 pagi lebih. 7 pagi belum bisa Belum masuk? masuk ke gerbang tol Merak. Oh. Belum masuk pelabuhan Merak. Masih jauh ya Pak ya? Masih lama berarti Pak? Lumayan masih lama kelihatannya, masih lama. Ini sesuai prediksi nggak sih Pak macet seperti ini Pak? Ya memang sebelumnya kita udah tahu dari dua hari kemarin bahwa katanya mau masuk kapal itu bisa sampai 8 jam. Dan ini adalah hari yang keempat. Ternyata saya juga kena gitu. Jadi ya saya pikir kan mundur-mundur sedikit supaya tidak kena macet terlalu parah. Tapi ternyata hari keempat juga macetnya ini masih sangat parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Eko di channel ANH Channel dalam segmen Jangan Salah Arah. Untuk kembali menjumpai pemirsa, kali ini khusus topik mengenai mudik ya, karena mudik sudah mengalami kemacetan yang cukup panjang dan solusinya belum ada yang berhasil. Jadi mungkin perlu pengamatan yang lebih dalam. Seperti biasa kita disertai dengan rekan saya, Bang Mustafa. Bang Mus, di mana sudah bisa? Saya lagi di suasana mudik di persawahan nih, Kang Eko. Okay. Karena situasi juga lagi mudik. Oke, Mungkin baik. Kang Eko bisa memandu dulu sementara diskusi ini ya, karena di sini jaringannya agak kurang bagus. Oke, baik. Seperti biasa kita akan menghadirkan narasumber tetap kita, Bang Ahmad Nur Hidayat. Bang Ahmad, gimana? Udah hadir? Udah siap? Ini kebetulan untuk Bang Mus, dia ada di lokasi yang sinyalnya kurang baik, kemudian baterainya sudah melemah sepertinya. Dia lagi mencari tempat dulu. Jadi sementara saya pandu. Ini untuk hari ini Bang, kita lihat kemacetan semakin parah. Ya, kita membahas tentang kemacetan kembali Bang. Ini mungkin topik kali ini full tentang kemacetan dan sepertinya strategi one way, strategi kontraflow belum berhasil juga nih Bang mengatasi kemacetan. Terlihat banyak masyarakat yang marah-marah. Para pemudik udah nggak sabar ya. Berjam-jam, ada yang dari jam 12 malam sampai siang belum juga maju gitu ya. Nah ini mungkin sangat mengkhawatirkan. Gimana Bang melihat ini Bang? Ya, ini sesuai dengan prediksi kita ya. Dan kita sudah sampaikan 2 hari yang lalu bahwa mudik 2022 ini akan berantakan. Ya, saya ulang karena alasannya mudik 2022 ini penanganannya berantakan karena memang perencanaannya yang lemah. Ya, dari sisi jumlah pemudik saja misalkan pemerintah memprediksi itu lebih kurang 85 juta. Angkanya itu sedikit di bawah dari tahun 2019. Ya, 2019 itu 90 juta. Sebenarnya kalau menurut kami prediksi itu udah salah. Ini orang 2 tahun tidak mudik ya dan ingin mudik. Ini jumlahnya akan melampaui 2019. Jadi lebih dari 90 juta. Itu yang pertama. Yang kedua, kebijakannya juga ini tidak tepat ya. Misalkan ketika Menteri Perhubungan mengatakan kalau sudah macet 1 kilo akan digratiskan. Kenyataannya kan nggak ada yang digratiskan ini. Ya, sudah 7 kilo ya kemarin, bahkan hari ini juga dilaporkan demikian macet, itu tidak digratiskan. Tetap harus berbayar full. Bahkan berita terbarunya adalah ya mungkin ada videonya nih, bisa dilihat dulu cuplikannya ini bro, yang orang di Cipularang yang marah. Yang marah-marah. Cipularang. Silakan diperlihatkan videonya. Jam 12 malam nggak ada tanggapan dari pihak tol. Makanya sama pemudik tol yang arah Bandung ditutup biar sama-sama merasakan.
Enak aja yang arah Bandung blas pada lancar, sedangkan kami dari jam 12 malam pada turun semua, pada demo, tutup semua tuh. Biar sama-sama merasakan. Hargai kami, woi. Hargai kami dari jam 12 malam, woi. Yang tentara. Ini nggak boleh. Ini suruh. Hargai Pak kami, Pak, dari jam 12 malam, Pak. Tolong hargai kami yang dari semalam. Jangan kasih jalan. Sama-sama bayar kok. Tutup lagi, tutup. Saya ke depan dulu. Ada 7 standar layanan, ya, bagaimana jalan tol, dia kecepatan tempuh rata-ratanya, aksesibilitasnya, mobilitasnya, keselamatan, unit pertolongannya harus ada, lingkungan dan tempat istirahat itu sudah ada gitu loh. Dan dalam SPM ini jelas bahwa jaminan kecepatan tempuh rata-rata itu harus di atas 60 km per jam untuk jalan tol di luar kota. Ya, di atas 60 km per jam. Kalau SPM ini standar layanan minimum tidak terpenuhi, ya harusnya dibuat ketentuannya itu digratiskan gitu loh. Ini sama seperti standarnya PLN. Kalau PLN mati lampu sekian jam, maka PLN harus membayar ke customer. Itu sudah diatur. Nah, saya ngelihat ini tidak diterapkan dengan baik ya. Standar pelayanan minimum dari jalan tol ini tidak diterapkan. Bahkan dalam kasus ke tol Cipularang yang orang ditutup di sana, ya itu sama sekali nggak bergerak loh. 12 jam ya, mereka dari malam sama sekali tidak ada pergerakan gitu. Padahal mereka sudah masuk tol. Ya, dan ini menurut saya ini kalau teman-teman ini mengerti ya, ini bisa digugat secara hukum. Pihak penyelenggara, pihak pemilik jalan tol ini bisa digugat gitu. Oleh karena itu kami sekali lagi menekankan seharusnya saat mudik ini ya jalan tol ini digratiskan karena tidak normal gitu loh. Nah, saya kok melihat satu-satunya alasan ya kenapa jalan tol ini tidak digratiskan. Ini karena pemerintah ingin memfasilitasi para pengusaha jalan tol ini mengeruk keuntungan di saat mudik 2022 ini. Ya, kalau dilihat siapa saja mereka, ini mereka itu adalah pemilik jalan tol, diantaranya ada Yusuf Hamka, ya, ada juga Edwin Suryajaya, ya, Astra Group, termasuk Saratoga Group. Juga BUMN yang lainnya, ada Jasa Marga, ada Hutama Karya dan lain sebagainya. Mereka itu mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari mudik 2022 ini. Sementara layanan mereka itu sama sekali tidak diandalkan, tidak dapat diandalkan gitu. Kami menghitung kasar saja ya, keuntungan yang diraup oleh pemilik tol dengan adanya mudik ini, itu kisarannya, ini kita hitung primitif aja ya, ada 30 juta pengguna jalan tol saat mudik, kita kalikan 250.000, asumsinya di tengah aja di daerah Kendal atau di Kali Kangkung gitu ya, 250.000, itu total 15-20 triliun keuntungan pemilik tol ini ya. Sekali jalan ya Bang? Ya sekali jalan, kalau 2 kali jalan berarti kali 2 saja ya. Artinya luar biasa. Ini keuntungannya itu besar sekali. Kalau pemerintah itu aware ya, pemerintah ini harusnya merencanakannya itu dengan baik. Contoh misalkan, jangan dibuat hari cuti pegawai itu adalah H-3 dari Lebaran. Kalau dia ingin merekayasa supaya orang nggak numpuk di H-3, harusnya beberapa perusahaan-perusahaan swasta ataupun BUMN itu diarahkan H-7 sudah pada libur. Jadi mereka punya kesempatan waktu untuk mudik lebih awal. Ini kan ada seruan dari Pak Presiden untuk mudik dari awal, tapi
pekerjaannya tidak libur, ya, tidak diperbolehkan libur. Ini kan agak kacau cara berpikirnya gitu. Ini tidak komprehensif, ya. Aturan mudik, pelayanan mudik itu hanya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan dan juga Kakor Lantas dan beberapa satgas-satgas yang lain. Ini tidak mencukupi. Ini harusnya di bawah tabelnya dari Menteri Koordinator ataupun Presiden. Presiden itu harus mendirijenin bahwa misalkan urusan ketenaga kerjaan, dia panggil Menteri Tenaga Kerja. Bagaimana caranya dibuat libur lebih awal, sehingga masuknya pun ada yang digilir lebih awal juga gitu. Sehingga kemudian jalan tol itu kalau seandainya tetap mau diberlakukan dia tidak bayar, minimal layanan publiknya itu sesuai dengan standar minimal SPM-nya. Nah, kalau sekarang ini SPM-nya sudah tidak, orang suruh bayar, itu rugi. Ya, masyarakat kita ini rugi, dan pengelola jalan tol dalam hal ini adalah quote and quote, ada juga badan pengusahaan untuk jalan tol itu BPUJR itu, ini bisa digugat oleh masyarakat gitu. Ya, saya sudah katakan bahwa ketika kita ditanya mencari solusi mudik 2022 ini supaya tidak macet adalah pertama gratiskan jalan tol. Dan saya kira ya Malaysia sudah melakukan itu. Malaysia itu menggratiskan jalan tolnya untuk seluruh negara di Malaysia. Jadi orang pemudik di sana happy. Ya, ekonomi lagi sulit, dimudikkan ini membantu. Nah, kalau sekarang logikanya coba bayangkan, udah jalan tolnya mahal, ya kan? Macet, berapa volume liter ya BBM-nya yang dihabiskan untuk macet itu. Sementara BBM-nya juga sudah naik. Sama sekali tidak nyaman. Dan di sini kelihatan negara tidak hadir. Ya, menurut saya kalau Pak Jokowi itu tanggap dan cermat, ya, katanya kan ingin membela wong cilik, itu harusnya digratiskan jalan tol itu, kemudian digratiskan tapi dengan ketentuan ada one way. Jadi orang itu one way-nya diumumkan secara detail supaya jelas gitu. Jadi orang pun menggunakan jalan tol dia tahu, oh sekarang ini kalau saya dari Bandung saya ke Jakarta jangan sekian jam sekian. Saya biarkan waktunya di rumah, saya hitung sendiri, saya prediksi dan saya jalan. Nah, kalau sekarang kan sosialisasi kurang, kasihan orang yang sudah masuk jalan tol ternyata ditutup. Makanya orang marah. Ya ini tanda ya Kang Eko ya, Bro Mustafa, ini tanda pelayanan publik di negeri kita ini tidak hadir. Kalaupun hadir sangat minimal sekali. Kita masih punya ruang ekspansi untuk memperbaiki layanan publik. Kalau pengelola negara ini mengerti. Saya kira saya mau berhenti di situ dulu. Ya ini kan udah H-2 ya. Jadi artinya besok-besok itu akan semakin eskalasi akan semakin meningkat. Mungkin yang tadinya 7 km ditambah lagi rombongan baru bisa 8, 9, 10 ya. Kilometer panjang. Artinya setiap gerbang tol kan pasti itu yang kemacetan ya. Artinya kalau tidak segera digratiskan mungkin akan terjadi lebih parah. Ini bagaimana mensikapi karena keuntungan besar ini memang logikanya tidak akan disia-siakan gitu ya. Tapi nah ini kembali ke skala prioritas. Prioritas negara ini semestinya bagaimana, Bang? Apakah memang yang penting mereka nyampe gitu kan dan negara dapat, ataukah kebahagiaan masyarakat itu yang harus lebih diutamakan? Karena kelihatannya kan tidak nyaman ya, tidak nyaman. Gimana, Bang? Iya, satu ya, pemerintah ini harus hadir dalam setiap event publik. Termasuk pemerintah ini harus hadir dalam event mudik Lebaran ya 2022. Nah, kita tahu bahwa gagal merencanakan itu sama aja gagal implementasi. Ya, yang saya lihat dari kejadian mudik 2022 ini pemerintah telah gagal merencanakan. Ya, kebijakannya tidak terkoordinasi dengan baik. Apa yang dibicarakan oleh pejabat publik menjadi satu hal yang tidak bisa dipercaya. Ya, kasus misalkan kalau udah macet 1 km tolnya akan digratiskan, mana kita nggak mendengar itu. Ya. Kemudian tidak hanya jalan tol ya, penyeberangan dari Merak ke Lampung ya di Pelabuhan Bakahuni aja itu menjadi problematik. Ini beda otoritas lagi.
Ya, jadi kita merasakan ya, secara umum di mudik 2022 ini masyarakat ini sangat kasihan. Pertama, macetnya parah. Yang kedua, sudah macet, biayanya juga menjadi meningkat ya, tidak sesuai, lebih mahal ya. BBM-nya lebih mahal karena macet, tarif tolnya lebih mahal, ada kenaikan, kemudian lebih lama. Jadi ini masyarakat kita ini betul-betul menderita ya menurut saya di mudik 2022 ini, suffering gitu. Yang harusnya mereka udah 2 tahun ya kan, ini 2 tahun nggak boleh mudik, harusnya mereka mendapatkan satu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan mereka itu runtuh semua karena ekonomi yang sulit, perjalanan tidak nyaman, dan mereka harus bersusah-susah untuk melakukan mudik gitu loh. Nah, ada lesson learned di sini yang pemerintah yang akan datang, mungkin untuk pemerintah tahun depan lah ya, ini memperbaikinya. Yang pertama, melakukan rekayasa. Misalkan kita ingin merekayasa supaya pemudik ini tidak H-7 ya, kita bisa mulai mengatur ya mereka di sebelumnya misalkan. Dengan cara apa? Yang bekerja perusahaan-perusahaan di sektor-sektor tertentu itu sudah boleh diizinkan untuk cuti misalkan. Ya, PNS ya diberikan kewenangan untuk untuk diatur jadwal mudiknya misalkan. Nah, dengan begitu ada rekayasa yang dilakukan. Yang kedua, menurut saya perlu dicoba tahun depan ya, kalau seandainya, kalau saya sih berharap tahun ini, tetapi ini kelihatannya pemerintah berat ke pemilik jalan tol ya dibandingkan ke masyarakat. Ini harusnya bisa digratiskan jalan tol ini. Dengan digratiskan pada waktu-waktu tertentu, nanti orang akan punya insentif untuk masuk atau untuk mudik ke tol itu lebih awal misalnya. Jadi ini di istilahnya apa, direkayasa orang supaya tidak mudik dalam waktu yang bersamaan. Ya, saya kira sehebat apapun jalan tol, sepanjang apapun pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah jalan tol itu, kalau seandainya tidak diarahkan waktu puncaknya, akan tetap macet seperti ini. Ya, satu. Yang kedua, jalan tol ini kan jalan yang berbayar. Jalan yang berbayar ini harusnya punya satu prinsip, bahwa semakin cepat jalan tol ini tarifnya semakin mahal. Betul nggak? Semakin lambat dia stuck ya, atau dia macet, harusnya jalan tolnya makin mahal apa makin murah? Makin murah. Harusnya makin murah. Jadi ada prinsip. Kalau ini enggak. Ya. Ini ada yang bocor nih, Mustafa ini. Pak Mus di mute dulu Pak. Ini kan enggak. Persoalannya adalah ketika jalan tol itu macet, publik harus bayar yang sama juga, ya enggak? Betul. Jadi ini tuh sudah ada salah kaprah dalam menangani public good dan private good. Jalan tol ini kan dianggap private, kita bayar gitu. Nah, harusnya ya ketika emang sudah lonjakannya demikian parah, ini sudah digratiskan lah. Yang jadi masalah kok kenapa ya 15-20 triliun satu arah, kalau misalkan dibuat 40 triliunan itu tidak dibebaskan saja buat masyarakat, toh masyarakat juga yang happy ya. Jadi masyarakat bisa pulang kampung dan nanti mereka bisa spending di kampungnya, menggerakkan ekonomi daerah. Gitu loh. Ini kan ada, saya kok agak gergetan gitu lah. Intinya kebijakan-kebijakan yang terus dilakukan oleh pemerintah ini tidak lagi men-serving people, tapi lebih pada men-serving oligarki. Makanya kita ingin pemerintah ke depan atau siapapun yang ingin melakukan perubahan itu harus mampu mengalahkan oligarki. Kalahkan oligarki. Begitu, Bro. Nah ini Bang, ini kan sudah terlanjur macet ya, pasti keresahan itu akan terjadi, mungkin bisa jadi chaos seperti yang terjadi tadi kita lihat di Cipularang itu. Nah, kira-kira tanggung jawab moral seperti apa tuh yang harus dilakukan oleh pengusaha jalan tol ya? Artinya untuk meredam itu kan, artinya masyarakat harus dinyamankan. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengusaha-pengusaha ini? Ya, kalau menurut saya ini kan pengusaha-pengusaha ini kan orang-orang yang secara tampilan ke publiknya mereka ini baik, kindness, charming, ya kan. Yusuf Hamka misalkan beberapa kali dia memberikan sedekah, ya, sedekah membangun masjid-masjid, ya. Edwin dengan Sandi Uno, Saratoga juga kan jadi menteri gitu. Nah kalau kalau ditanya apa solusinya dari para pemilik, ya pemilik itu bisa melakukan inisiatif misalkan, ya udah saya bebaskan ini untuk jalan tol yang saya kelola, yang saya miliki, ya itu akan membantu sekali
penderitaan masyarakat. Dan saya kira saya meminta ini di ruangan YouTube Zoom ini, saya meminta ini kepada pengusaha-pengusaha pemilik jalan tol, berbaik hatilah Anda semua kepada rakyat ya. Apalagi kalau Anda juga suatu saat ingin jadi pejabat publik gitu kan, apalagi sudah jadi pejabat publik. Ini momentum Anda untuk bersimpati kepada masyarakat. Kalau Anda bisa menggratiskan jalan tol di tol yang Anda miliki, gratiskanlah. Kasihan rakyat Indonesia saat ini, Pak. Itu saja mungkin. Nah, ini Bang. Tentunya kan kalau pengusaha jalan tol mereka pasti mencari keuntungan besar-besarnya nih. Artinya kan pemerintah harus hadir dalam berupa regulasi, apakah misalkan ada aturan harus menggratiskan dengan ketentuan yang ditentukan misalkan. Kalau seandainya pengusaha tidak mau, tentunya pemerintah harus memberikan sanksi, itu sebagai hal yang kan mungkin seperti itu karena pemerintah punya kekuasaan. Bagaimana kalau seperti itu, Bang? Ya, pemerintah itu harusnya membela kepada kepentingan publik. Makanya pemerintah yang tidak salah asuhan, ya, pemerintah itu pasti dia melakukan kemudahan-kemudahan kepada publik. Tapi kalau pemerintah ada salah asuhan, karena diasuhnya bukan oleh rakyat tapi oleh oligarki, ya, maka mereka tidak akan pernah menginginkan pengurangan atau menggratiskan jalan tol itu, bro. Nah, tetapi orang-orang tertentu yang kaya ya bisa juga berbuat sesuatu misalkan. Itu haknya dia loh untuk misalkan dia menggratiskan jalannya. Ya, Cipali itu punyanya Astra Group. Ya, Edwin, Saratoga ya, Sandi di situ juga termasuk. Itu bisa berinisiatif dia menggratiskan misalkan di Cipali itu. Ya, itu akan membantu loh pengurangan mereka. Jadi satu sisi negara memang harusnya mendengar, tapi kalau negaranya bebal, ya, kenapa bebal? Karena salah asuhan tadi. Ya bisa juga dibantu oleh para elit-elit kita, ya, pemilik-pemilik dari perusahaan pemilik jalan tol. Tapi kalau semuanya bebal, tidak melihat ini adalah satu penderitaan, ya, mereka malah memanfaatkan ini untuk menarik keuntungan sebesar-besarnya, ya sudah. Beginilah jadinya, macet dibiarkan, ya, keuntungan tapi mau diambil, layanan publiknya kotor, negara sengsara, rakyat sengsara gitu. Inilah nasib kalau negara sudah salah asuhan karena diasuh oleh oligarki. Yang terjadi adalah rakyat menjadi sengsara. Gimana Bang Mus? Ada komentar Bang Mus? Ya, tadi saya juga dari daerah Cirebon ya kebetulan. Macet total itu. Jalan Cirebon yang dari Cirebon ke arah Jawa Tengah. Artinya di luar jalan tol juga terjadi kemacetan, Bang. Jadi para pemudik itu baik mobil, motor itu sangat padat sekali ya di jalan lintas Cirebon itu yang menuju ke arah Brebes dan Tegal dari arah Jakarta ya, terutama banyak plat B dan segala macam. Ya ini tadi ya kembali artinya persiapan mudik ini juga tidak hanya ya kacau di jalan tol, tapi di luar jalan tol juga terjadi kemacetan yang luar biasa. Seperti itu mungkin report saya di awal ini diskusi kita. Menarik. Makasih bro. Lihat ada. Saya kira ya itulah yang terjadi ya, lapangannya begitu. Ini kan kasihan pengguna jalan tol ya, kasihan. Ini harusnya YLKI berteriak lantang. Ini orang sudah bayar macet ya. Ya saya melihat kalau ini di luar negeri ya, wah nggak kayak begini ya. Jalan tol itu tarifnya itu diatur sedemikian rupa tergantung kecepatan. Ya kalau macet ya nggak usah bayar lah. Apa gunanya jalan tol kalau macet ya kan? Tapi kalau dia kecepatannya dari atas rata-rata 60 ya baru itu worth it untuk pengguna jalan tol untuk bayar. Memang yang ideal saat mudik ini ya negara Malaysia. Apa jangan-jangan ya karena Malaysia itu happy ya, harga sawit ya mereka tinggi ya kan, mereka kasih hadiah tuh ke warganya. Ya, sementara pemerintahan kita di sini ya sawit juga tetap tinggi ya, kemarin-kemarin juga tinggi ya, tapi malah harga minyak naik. Bahkan untuk menggratiskan jalan tol aja pemerintah kita nggak mau.
Dan tidak sesuai dengan statement Menteri Perhubungan Bang ya, yang dia bilang 1 kilometer, tapi kemudian Itu juga menurut saya bisa jadi itu statement yang dusta itu. Ya, betul, yang mesti bisa dituntut itu. iya itu bisa dituntut deh, karena itu pejabat publik bicara kok mencela-mencelek gitu loh. Tapi ini nggak heran lah, karena pemimpin yang tertingginya kan juga mencela-mencelek. Jadi semuanya baik-baik saja rasanya ya. Ya ini yang jadi masalah kan, di bawah lagi teriak, menjerit gitu ya, tapi mungkin empatinya belum terbangun. Ya, mungkin kita butuh pemimpin yang punya empati yang besar gitu ya terhadap rakyatnya, sehingga bisa lebih memprioritaskan rakyat daripada kepentingan lain. Nah ini berarti solusi satu-satunya adalah digratiskan, ya Bang ya, untuk kondisi seperti ini. Dan ya kita tinggal menunggu keberanian pemerintah nih. Apakah berani atau tidak gitu. Ya, kita tunggulah sejauh mana kepekaan pemerintah. Yang jelas sekarang keuntungan ya diperoleh sampai hari Jumat, hari Sabtu ini ya, pengusaha jalan tol udah dapatlah sekitar 10 triliun ini dari macet-macetnya pemudik ini. Dahsyat ya. Tapi waktu itu ya saya pernah dengar lah satu statement ya, pengusaha jalan tol. Kalau pengguna jalan tol kan biarpun memaki-maki, macet segala macam, tapi besoknya juga akan lewat situ lagi gitu, karena nggak ada alternatif kan. Karena sudah terjadi ya monopoli kan, kalau jalan tol ya adanya cuma itu gitu loh, alternatifnya nggak ada gitu loh. Ya, itulah tragisnya kita ya. Kalau kita nggak menggunakan jalan tol ya lebih panjang, lebih lama dan tidak aman ya, jalannya berlubang ya. Jadi orang dipaksa untuk pakai jalan tol, tapi sementara layanan jalan tol, standar pelayanan minimumnya itu problem. Ya, kualitas layanannya jadi buruk ya kalau menurut saya. Artinya kepentingan publik atau fasilitas yang semestinya untuk publik diprivatisasi ini ya mungkin ini dampaknya ya. Artinya tidak punya kemerdekaan gitu, seolah-olah di negeri orang gitu. Jalan harus bayar gitu kan. Ini negara sendiri gitu. Ini sebetulnya ironi juga ya kalau di logika saya. Oke, closing statement Bang. Ya, saya kira kita perlu bersuara lantang ya masyarakat kita ini terhadap layanan publik di Indonesia ya. Kalau layanan publiknya hanya menguntungkan kalangan pengusaha, ini nanti kasihan rakyat, kasihan customer. Contohnya adalah ya jalan tol ini ya, sudah standar pelayanan minimum kecepatannya itu stuck ya. Mereka juga harus tetap bayar ya. One way itu bayar juga. Nah, saya kira ini problem ya kebijakan publik di negara kita Indonesia. Sebetulnya banyak ruang untuk bisa kita improve ya, tapi mungkin kondisi ekosistem yang mendukungnya itu tidak ada ya. Ekosistem yang mendukungnya pemerintahan ini harus pro kepada rakyat banyak ya, oligarki itu harus bisa diatur oleh pemerintahan. Ini ekosistem yang penunjangnya tidak terwujud. Jadi yang terjadi adalah semena-mena, layanan publik yang semena-mena ya. Kalau Anda nggak mau macet, nggak mau bayar, ya udah Anda nggak usah mudik kan gitu. Ya ini sekali lagi satu bentuk layanan publik yang tidak baik. Ya saya kira nanti dampaknya adalah bisa ke dampak politik juga. Akhirnya orang menjadi tidak percaya lagi kepada partai-partai pemenang pemilu kemarin ya, karena mereka menjanjikan memperjuangkan rakyat, tapi kenyataannya di sektor layanan publiknya itu ya parah seperti ini. Kan itu bro, makasih. Oke Bang Mas, ada yang disampaikan? Ya, saya pikir sudah banyak ya, tadi sudah disampaikan Bang Matur juga terkait pengelolaan jalan tol ini yang swasta ya, lagi-lagi swasta dan oligarki Bang ya, yang menguasai banyak ruas jalan tol nih, yang menikmati keuntungan yang besar di tengah
bermacet-macetannya masyarakat. Saya pikir ya negara harus meminta nih kompensasi dan menuntut ganti rugi atas kerugian masyarakat. Saya pikir sih begitu, Bro. Oke, baik. Untuk topik kali ini mungkin kita cukupkan sekian. Pemirsa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Klik tombol bell untuk mendapatkan notifikasi update. Bang Matnur, terima kasih atas paparannya. Terima Semoga kasih, Bro. kita bisa berjumpa lagi di topik yang lebih greget ya. Dan mungkin ya rindunya sih suatu saat kita bicaranya happy ya, untuk bukan permasalahan terus ya. Ya kan? Karena bangsa ini sudah membuat masyarakatnya happy tapi nggak tahu kapan nih. Jadi sekarang masih hidup di wonderland gitu ya. Jadi Bang Mus juga makasih sudah bisa hadir walaupun Bang Eko. ya, luar biasa di sana ya. Oke. Terkena dampak mudik saya, yang kita kemacetan mudik. Ya, selamat merayakan. Harus dijiwai ya Bang ya. Harus Oke, dijiwai. sampai ketemu kembali sampai ketemu kembali di episode yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran semuanya ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.